sama kalian tuh dengan yang asli. Jangan pakai akun namanya nggak asli, tidak akan saya naikkan. Nama nggak jelas gitu, jangan ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik coba Edi Cipto, coba Edi Cipto. Ya, silakan Edi Cipto. Kak Ros tidak ada di kolom antrian, saya lihat tidak ada. Edi Cipto, selamat pagi menjelang siang. Halo. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Kalau kalian mengajukan permintaan naik, apakah kalian tidak sengaja menekan tombol pengajuan permintaan naik? Ya. Coba. Kira-kira kalian sengaja atau tidak? Kalau tidak sengaja, ditarik saja permintaannya ya. Kita kasih ini ke Nara CA. Iya, selamat pagi menjelang siang Nara. Sorry bang, kepencet tadi bang. Kepencet. Kalau kepencet saya blokir dulu ya. Ya, saya blokir Janganlah dulu. bang. Saya blokir Janganlah, bang. seminggu. Saya blokir seminggu ya. Janganlah bang. Kita sudah peringati supaya kalau kalian kepencet tarik. Biar tidak memenuhi kolom antrian. Itu sengaja. Saya mohon maaf ya, bukan kejam, bukan bagaimana. Itu hanya semacam biar memberikan kepada yang lain itu contoh begitu. Nah, selamat, Anda sudah diblokir. Berarti Anda kalau mau nonton Edis TV bikin akun lain. Seminggu saya blokir. Ingat ya, kalau ada Anda Kristen naik terus Anda bilang-bilang kepencet begitu, saya blokir. Oke, kita kasih naik ada Ade Susanti. Ya, Ade Susanti, selamat pagi menjelang siang. Siang Bang Edis. Ya, Ade Susanti, silakan nyalakan kamera Ade Susanti. Ya. Halo Ade Susanti, Muslimah atau Kristen? Lahirnya di keluarga Muslim. Lahirnya di keluarga Muslim. Maksudnya gimana itu? Muslim. KTP Muslim. KTP Muslim, bapak dan ibu Muslim. Muslim. Coba saya masih bingung ini, lahirnya di keluarga Muslim. Ada apa dengan statement ini? Coba perjelas dulu biar kami dengar. Silakan. Iya kan, saya Islam. Cuman 2 tahun terakhir ini banyak belajar tentang Kristen. 2 tahun terakhir baru belajar tentang Kristen. Lalu? Ya gitu, sekarang nih hatinya tuh udah bukan di Islam lagi. Selamat. Baik. Tapi gini, di sini nggak boleh asal-asal klaim, nggak boleh. Berapa tahun berarti jadi orang Islam? 33 tahun. 33 tahun. Coba bacakan dulu surat di dalam Al-Quran, terserah surat apa saja, supaya kami percaya bahwa memang betul-betul Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Coba surat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syahril waswasil kannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Ada lagi? Udah cukup. Coba dong.
Kak Ade berbagi cerita dong. Gimana jalan ceritanya kok bisa akhirnya meninggalkan agama Islam? Eh, Sebetulnya meninggalkan secara utuh belum, karena sekarang ini kan saya sering belajar Kristen, beberapa kali juga ikut ibadah ke gereja, Oke. diam-diam nih Bang Edis, tanpa Tapi kok di sepengetahuan. sini nanti pasti ketahuan. Berarti kalau sekarang nih ketahuan ya udah berani ambil resiko. Oke, siap, mantap gitu dong. Artinya gini, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin hak dan kebebasan orang beragama dan berkeyakinan. Begitu, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Begitu. Nah, terus kira-kira nih hal-hal esensial apa begitu yang membuat Kak Ade akhirnya on the way menuju Kristen walaupun belum jadi Kristen, belum udah dibaptis belum, masih on the way ya. Apa kira-kira hal esensial apa kira-kira? Karena banyak hal yang saya pelajari di Islam itu merugikan perempuan semua rata-rata. Merugikan perempuan, misal Contohnya aja kayak si suami bisa menikah selama 4 kali, berpoligami. bahkan boleh mencari istri-istri kalau dengan duit mereka boleh. Ya, terus kemarin kebetulan adik kan juga bercerai sama suami Bang Edis. Jadi ada sekilas lewat di beranda adik kan, kalau laki-laki yang sudah menceraikan perempuan di Islam boleh dipakai lagi asal jerihnya itu dibayar. Waduh. Sungguh ngeri Oke, lalu apa-apa lagi? Ya kebanyakan itu masa di Al-Quran atau di hadis dijelaskan bagaimana kita berhubungan intim. Oh iya, ada juga itu. Ya, di hadis yang. Jadi, saya tahulah Anda begitu emosional, tapi begini Kak Ade, percayalah bahwa yang seperti Anda ini banyak. Kalau kemarin nonton di channel-channel saya, dan saya rasa di antara 14.600 ini banyak juga yang senasib dengan Anda. Begitu, bagaimana wanita diperlakukan tidak adil seperti itu. Bagaimana wanita itu dianggap otaknya itu separuh, akalnya itu separuh. Bagaimana wanita itu dikelompokkan bersama dengan anjing dan juga keledai, membatalkan sholat. Bagaimana perempuan itu kalau disentuh jadi batal sholatnya. Seolah-olah perempuan itu seperti najis, seperti kotoran. Begitu. Kenapa perempuan kalau tersentuh kok langsung batal? Kalau laki-laki enggak, kenapa? Begitu. Belum lagi sekarang kan mereka bilang mereka yang ahli agama, seorang ustadz, seorang buya, kebanyakan di pesantren-pesantren malah mereka itu pelaku pencabulan. Betul. Itu jumlahnya sangat banyak. Saya masih ingat Kak Ade, zaman saya masih kecil dulu, masih belum tahu apa-apa. Ya saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Ada di kampung halaman saya itu Pak Haji, pemilik pondok. Ya, pemilik pondok di penjara gara-gara kasus seperti itu. Saya masih kecil itu, saya belum ngerti. Karena yang ngomong tuh kakak-kakak kelas saya itu, bapaknya si Anu di penjara katanya. Gara-gara apa? Gara-gara mencabuli santri-santri. Saya nggak ngerti apa itu mencabuli itu apa, namanya masih anak-anak kan. Setelah saya dewasa saya tahu, oh begitu ceritanya. Itu zaman dulu sampai detik ini. Ya, pondok pesantren, santri diinikan, aduh banyak sekali seperti itu. Tapi mau gimana? Saya pernah mendengar satu video ya di berita nasional. Ada seseorang yang dia menikahi anak di bawah umur, lalu dipenjara, ditangkap polisi. Tapi dia bilang, saya terinspirasi oleh Rasulullah katanya. Ya memang seperti itulah ya. Artinya ini adalah sebuah fakta gitu.
Dan di dalam agama Islam juga nabinya ya Muhammad rasulnya itu bahkan ada ayat Quran yang mengatakan dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Boleh dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Seperti itu. Dan dikatakan juga perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad boleh begitu. Tapi sayang memang kebanyakan umat muslim kan tidak membaca itu. Karena mereka sudah didoktrin untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, jadi pernah saya buktikan Bang Edis, bahasa Arab itu saya coba terjemahkan ke bahasa lain, lalu saya coba terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Memang artinya tuh jauh sekali Dari yang diterjemahkan ya. ya, betul dari yang diterjemahkan. Iya, iya. Betul, betul. Karena memang terjemahan itu kadang-kadang memelintir begitu. Dan dia di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu ada, Ya, tentang Isa ada. betul. Tapi di dalam Injil tidak ada tentang Muhammad. Betul, tidak ada. Makanya saya pernah punya tema orang Islam itu sudah diprank sama Muhammad. Dikatakan bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, padahal tidak ada. Giliran tidak ada, kitabnya yang disalah-salahin. Itu kan ibarat saya begini. Saya mengklaim itu tanah saya itu. Nama saya tertulis di sertifikat itu. Giliran dibawain sertifikatnya nggak ada, terus berarti palsu, sertifikat palsu. Gimana kalau gitu, tunjukin yang asli. Pokoknya palsu. Loh, orang yang mengklaim itu adalah orang yang bertugas untuk membuktikan klaimnya. Itu di dalam pengadilan, di dalam hukum sehari-hari memang seperti itu. Ketika kita membuat sebuah klaim, maka beban pembuktian itu ada pada kita. Kok malah pada orang yang dituduh? Contoh misalnya, saya bilang begini, Ade Susanti, namamu sebenarnya Tono. Masa yang suruh membuktikan namamu Tono suruh Ade sendiri? Masa Ade sendiri yang suruh membuktikan? Harusnya saya kan? Saya yang membuat klaim. Iya. Betul. Saya yang membuat klaim yang harus membuktikan bahwa nama Ade Susanti itu Tono. Nah, begitu juga orang Islam ketika mereka membuat klaim bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, mereka harus membuktikan itu. Tapi mereka sampai sekarang belum ketemu di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil. Seperti itu. Terus, cuman Bang Edis, saya kan berasal dari keluarga Minang. Minang. Ya, Minang. Kira-kira Untuk coba saya- ngomong bahasa Minang sedikit saja. Coba ngomong sama saya pakai bahasa Minang coba. Saya mengerti Bang Edis kalau ada mengecek bahasa Minang. Mengerti sedikit. Sakete. Sakete. Coba. Cuman sekarang ini Bang Edis, kalau misalkan Ade memang memutuskan untuk terang-terangan pindah, pasti Ade akan diusir dari keluarga Bang Edis. Ya, inilah yang kemarin Kak Yuli itu bilang, memang kita serba salah ya teman-teman ya. Kalau ada muslim di sini mengaku takut, tapi kalau nggak mengaku nanti kita tidak bisa berekspresi begitu. Makanya tapi begini Kak Ade, di dunia media sosial ini dunia yang rada-rada sedikit gimana gitu ya, kejam-kejam gimana begitu. Seperti kita ngobrol ini, itu sudah banyak nanti yang mengupload, ya kan, menjadikan kita ini sebagai bahan konten mereka dan mereka mendapatkan iklan begitu. Makanya sebenarnya ya mau gimana lagi, kalau udah siap berbicara ya tetap berani. Artinya begini, Kak Ade, saya percaya bahwa kalau Kak Ade nanti tinggal di tempat yang baru atau misalnya dapat suami orang Kristen begitu, saya percaya bahwa tidak mungkin orang teman-teman ya lingkungan baru apalagi di gereja itu mencampakkan Kak Ade. Saya percaya di komunitas baru pasti banyak yang support secara
ya bisa juga finansial, bisa juga mensupport secara spiritual begitu, temenin, bisa cari kerjaan baru dan lain sebagainya. Percayalah, pasti ada. Makanya gabung dengan komunitas-komunitas Kristen begitu. Di gereja kah, cari teman-teman baru. Tapi begitu juga, cari gereja juga gereja yang sehat. Karena banyak juga gereja yang ada juga begitu, tapi tidak semua. Cari gereja-gereja yang benar-benar biblikal begitu. Oh, pergi adek ke gereja kan Bang Edis hari Minggu pagi. Padahal kan kita nyanyi lagu pujian-pujian, meskipun lagu pujiannya tuh tentang sukacita, tapi tetap ada nangis Bang Edis. Ya, saya mengerti itu. Banyak kok, banyak yang mengalami yang seperti Kak Ade Susanti, banyak. Tidak sendiri, tenang saja begitu. Makanya gabung-gabung tuh ada satu forum khusus perempuan. Mereka bercerita tuh, saling share tentang bagaimana perjalanan mereka begitu, saling menguatkan. Makanya dibentuklah satu komunitas begitu. Ada Bang Edis, Ade sering masuk ke room-room tentang Kristen ini, sering belajar, sering banyak tanya juga Ade sama yang lain. Beberapa kali Ade ikut itu masuk ke room Bang Edis, kan susah untuk naiknya. Karena yang bikin susah naik ini juga kadang-kadang ya banyak Kristen-Kristen yang ngeyel. Udah dibilang jangan naik, kasih kesempatan, tapi mereka suka numpuk di pintu. Kalau udah ngantri 99 itu susah memang, masuk setengah mati. Bisa ngantri 3 jam itu pun belum dapat gitu. Jadi awal-awal dulu waktu Ade masuk bergabung ke roomnya Bang Edis tuh, Ade mikir kok selalu perbandingannya Kristen Islam, padahal kita ini punya 5 agama yang dipercayai di Indonesia kan. Tapi kenapa Islam Kristen selalu itu perbandingannya. Jadi barulah tadi pas Kak Rosdianti masuk tadi baru Ade tahu ya, karena mungkin selama ini Islam selalu mengkait-kaitkan dirinya dengan Kristen. Kalau agama lain kan nggak pernah. Iya. YouTube macet. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya cek dulu YouTube saya. Sambil berbicara nggak apa-apa. Sebentar. Gimana disimpanannya? Ya. Tahu nih kok ada yang ngomong YouTube saya macet. Kayaknya YouTube saya nggak macet, berarti Anda salah nonton di ini. Karena banyak juga teman-teman, akun YouTube itu banyak juga yang palsu.